家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle True Happens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap lanjut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Wih lah, gak sampai lama-lama lagi, kita akan lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berlanjut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah ditinggalkan oleh Keyun dan yang lainnya, dan Xiaoyan kembali berhadapan dengan Xuan King. Xuan King pada saat ini mengajak Xiaoyan untuk pergi ke markas besar Taixu, tetapi Xiaoyan pada saat ini menyadari ada sesuatu yang aneh. Sementara itu Xuan King pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa jika ia menghabisi Xiaoyan sekarang, ia akan memusnahkan percikan api terakhir Senshi. Bagaimana menurut Xiaoyan dan haruskah ia menghabisi Xiaoyan atau tidak? Xiaoyan tersenyum ketika mendengar hal ini tanpa adanya rasa takut di wajah Xiaoyan. Xiaoyan lanjut dengan tegas segera berkata bahwa meskipun Xiaoyan dalam kondisi putus asa pada saat ini, Xiaoyan ingin memberitahu Xuan King dengan jelas bahwa meskipun mantan Raja Taixu yang bernama Suqian Tai ada di sini, ia tidak akan berani menghabisi Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xuan King tersenyum, tetapi pada saat ini terlihat adanya sedikit kemarahan di wajahnya. Xuan King lanjut berkata bahwa pada saat ini tidak ada aura lain di tempat ini. Apakah Xiaoyan berpikir benar-benar ada orang lain di sini? Terlebih lagi akan ada orang yang menyelamatkan Xiaoyan. Xiaoyan masih dengan tegas segera berkata bahwa Xiaoyan sesungguhnya tidak memikirkan orang lain yang bisa menyelamatkan Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pada saat ini Xuan King tampaknya benar-benar memiliki amarah yang terpendam di dalam hatinya. Sosoknya pada akhirnya segera berkata, jika begitu permasalahannya, mari mereka melihat apakah yang dikatakan oleh Xiaoyan ini benar atau tidak. Ia ingin tahu apakah pada saat ini ada aura lain yang bisa menyelamatkan Xiaoyan di tempat ini atau tidak. Begitu sosoknya selesai berbicara, Suzuo pada saat ini langsung mengerti dan bergegas kembali menuju ke arah Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan pada saat ini telah pulih, tetapi di dalam pertempuran sebelumnya dengan Suzuo, Xiaoyan telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan telah bergabung dengan klon jangkrik emas dan telah menerobos keabadian para dewa. Meskipun begitu, dapat dikatakan bahwa Xiaoyan masih rentan terhadap seorang keabadian dewa langkah keempat. Perasaan krisis tiba-tiba kembali menyelimuti tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sementara itu Suzuo pada saat ini benar-benar telah mendekati Xiaoyan, tetapi Suzuo tidak melakukan serangan fatal. Suzuo hanya melambaikan telapak tangannya dan menampar kelapa Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pun terlempar mundur berubah menjadi garis cahaya dan seteguk darah keluar dari mulut Xiaoyan. Wajah Xiaoyan kembali menjadi pucat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk berhadapan dengan Suzuo. Sementara itu Xuan King dengan suara rendah dan ekspresi dingin pada saat ini tiba-tiba berbicara agar Suzuo menghabisi orang ini. Senyum di wajah Xuan King pada saat ini berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan ekspresi galak. Sepertinya ia menyadari ada sesuatu yang sedikit aneh dan ia pada saat ini segera mengusap pipinya. Segera ia kembali menampilkan penampilan awalnya dengan ekspresi dipenuhi dengan senyuman. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya-tanya mungkinkah ia benar-benar ingin menghabisi Xiaoyan. Di sisi lain Suzuo yang telah lama mengumpulkan banyak kemarahan terhadap Xiaoyan pada saat ini benar-benar melonjakkan niat membunuh yang kuat. Jika bukan karena Xuan King, Suzuo pasti sudah menghabisi Xiaoyan sejak lama. Suzuo pada akhirnya seketika membuka mulutnya dan gelombang suara tak terlihat segera kembali keluar. Bayangan dewa juga kembali mengembun di atas kelapa Xiaoyan. Pada saat ini serangan gelombang suara membuat jiwa Xiaoyan bergetar dan tidak bisa bergerak. Jika pukulan ini terjadi dan mengenai Xiaoyan, pasti Xiaoyan akan mokat dalam sekejap.
Menghadapi serangan ini, pada akhirnya simbol menara pagoda pemurnian mulai berkedip di antara alis Xiaoyan. Ketika sampai pada momen krisis hidup dan mati, Xiaoyan benar-benar tidak lagi memiliki pilihan lain. Namun tepat ketika Xiaoyan menggertakkan gigi dan hendak mengeluarkan pagoda pemurnian, tiba-tiba sesosok tubuh muncul di atas kelopak Xiaoyan dan sebuah pedang terkondensasi di depannya. Pedang ini segera dilesatkan dan langsung bertabrakan dengan keras dengan sosok dewa yang baru saja muncul. Di saat yang sama, telapak tangan yang kuat meraih Xiaoyan dan sebuah retakan muncul di samping Xiaoyan. Xiaoyan pun kembali tersadar dan Xiaoyan melihat sosok rancang yang pada saat ini menarik Xiaoyan. Adapun orang yang memblokir serangan tersebut adalah seniornya yang terkuat, yakni Keyun. Mata Xiaoyan segera menyusut dan Xiaoyan mengira semua saudaranya pada saat sebelumnya benar-benar telah mundur. Xiaoyan tidak menyangka bahwa mereka sesungguhnya tidak pergi dan masih berniat untuk menyelamatkan Xiaoyan. Rancang pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan sebaiknya mereka pada saat ini mundur terlebih dahulu. Sebaiknya adik Xiaoyan pada saat ini menyerahkan permasalahan ini kepada seniornya. Sementara itu di kejauhan, Xuan King pada saat ini mengangkat tangannya dan memerintahkan semua prajurit Taixu untuk menghabisi mereka. Segera beberapa sosok terbang setelah perkataan dari Xuan King ini terdengar. Kembali ke rancang yang pada saat ini berniat untuk membawa Xiaoyan masuk ke dalam retakan celah. Namun dalam sekejap mata retakan ini benar-benar langsung hancur dan menghilang. Di sisi lain ada juga 3 dewa yang pada saat ini telah menyebar dan membentuk segel di tangan masing-masing. Mereka dengan cepat membentuk formasi segel untuk melarikan diri. Xiaoyan kembali menggertakkan giginya melihat hal ini dan Xiaoyan masih tidak menyangka bahwa mereka akan datang untuk menyelamatkan Xiaoyan. Namun meskipun begitu, pertempuran ini mungkin merupakan sebuah bencana bagi mereka. Di sisi lain, rancang pada saat ini berteriak kepada Ye Feiyu agar ia dengan cepat mencoba untuk kembali membuka celah. Mereka harus menghancurkan ruang ini agar bisa membawa adik laki-laki keluar. Ye Feiyu pada akhirnya mengangguk dan seketika menggertakkan giginya. Ye Feiyu lanjut membuat segel di tangannya. Ia tiba-tiba menyemburkan esensi darah dan bahkan membakar jiwanya untuk membentuk segel luar angkasa. Namun sesaat kemudian, Ye Feiyu seketika berteriak bahwa kekuatan penyegelan ruang ini sangat kuat. Setidaknya ini hanya bisa dilakukan oleh orang kuat di langkah keempat keabadian para dewa. Butiran keringat pada saat ini tampak terlihat memenuhi kening Ye Feiyu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terus-menerus berpikir di dalam hatinya. Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa Xiaoyan benar-benar tidak bisa pergi sendirian dari tempat ini. Bersama dengan Xiaoyan yang merenung, pada saat ini sosok Keyun melesat mundur dan menyemburkan beberapa suap darah. Suzuo memandang ke arah Keyun dengan bangga dan tentu saja Keyun bukanlah tandingan dari Suzuo. Melihat hal ini, rancang juga berteriak dengan keras dan bergegas menuju ke arah sosok Suzuo. Serangan yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya benar-benar menimpa rancang yang menggertakkan giginya dan rancang pada saat ini masih belum memutuskan untuk mundur. Meskipun ia pada saat ini berlumuran darah, tetapi rancang pada saat ini terus-menerus melesat melakukan serangan ke arah Suzuo. Xiaoyan memandang rancang dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam. Di pihak Taixu, total lebih dari belasan sosok yang muncul dan semuanya telah bergabung dalam pertempuran. Ditambah dengan kekuatan tempur absolut di langkah keempat keabadian milik Suzuo, pertempuran ini sudah sangat menyulitkan. Terlebih lagi ada juga aura yang merupakan langkah ketiga keabadian para dewa dengan 7 sumber. Mata Keyun juga pada saat ini sedikit menyipit begitu Keyun menyadari hal ini. Tetapi meskipun begitu, mereka pada saat ini tidak memiliki jalan lain selain melesatkan serangan kepada kelompok Taixu. Adegan pertempuran benar-benar menjadi kacau untuk sementara waktu dan pertempuran menjadi semakin intens. Mata Xiaoyan pada saat ini bergetar dan Xiaoyan tidak bisa menahan untuk tidak mengepalkan jarinya. Xiaoyan pada saat ini sebenarnya sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan.
Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengeluarkan Goyan dari lengan bajunya. Xiaoyan juga pada saat ini meneriakkan nama Damo dan Goyan pada saat ini segera memisahkan diri dengan Damo. Xiaoyan lanjut mengeluarkan tangannya untuk meraih Damo dan energi dari pagoda pemurnian seketika melonjak. Yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan pada saat ini hanyalah membentuk formasi segel. Xiaoyan juga segera berteriak memerintahkan Goyan untuk mengatur formasi bergerak. Seluruh tubuh Goyan pada saat ini gemetar dan cahaya biru segera melonjak dari mata Goyan. Namun tidak jauh dari lokasi Goyan pada saat ini terlihat ada jaring cahaya yang tiba-tiba muncul dan menutupinya. Goyan seketika tercekik oleh jaring cahaya dan Goyan bergumam bahwa Goyan tidak bisa bergerak. Bersamaan dengan hal tersebut, sesosok muncul di belakang Goyan sebelum akhirnya menyeret Goyan ke singgasana. Sosok ini adalah Xuan King yang lanjut menatap ke arah Goyan dan bergumam bahwa ini seperti apa yang diharapkan. Ternyata yang mulia bahkan memiliki hewan peliharaan yang aneh. Mendengar hal tersebut, Goyan pada saat ini segera meledek ke arah Xuan King dengan berkata bahwa ialah yang hewan peliharaan. Mendengar ledekan Goyan, Xuan King segera berkata bahwa benda kecil ini sangat lucu. Ia akan segera memberikannya tali pengikat dan mengajaknya berjalan-jalan untuk beberapa saat. Goyan pada saat ini dengan keras segera kembali berteriak bahwa ia adalah anjingnya dan seluruh keluarganya adalah anjing. Xuan King pada saat ini hanya menatap ke arah Goyan dengan masih tetap menunjukkan senyum ramah. Ia segera membuat isyarat berdesis dengan telunjuk di depan mulutnya untuk memberi tanda kepada Goyan agar diam. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan menggunakan Damo untuk menggerakkan formasi tingkat kedua, tetapi ini saja tidak cukup. Xiaoyan harus mengatur setidaknya formasi tingkat ketiga. Melihat Goyan yang pada saat ini ditangkap, Xiaoyan juga benar-benar bingung harus berbuat apa. Mata Xiaoyan pada saat ini memerah dan sepertinya Xiaoyan benar-benar tidak lagi memiliki harapan. Xiaoyan juga pada saat ini tampak terlihat sedih karena Xiaoyan benar-benar khawatir melihat rekan-rekannya mokat di depan matanya. Xiaoyan pada akhirnya kembali menggenggam Damo dan Xiaoyan kembali menuangkan energi yang begitu kuat. Mata biru Damo pun bersinar dengan cahaya biru dan Xiaoyan akan segera menyelesaikan formasi tingkat ketiga. Namun situasi pertempuran saat ini benar-benar tidak menguntungkan bagi kelompok Xiaoyan. Kesenjangan kekuatan di antara kedua belah pihak pada saat ini tampak terlihat terlalu besar. Semua orang pada saat ini berusaha sekeras mungkin untuk bisa memenangkan pertempuran. Suara teredam terus-menerus terdengar dengan sosok Keyun dan Rancang yang terus-menerus terlempar mundur. Tiga dewa juga pada saat ini tampaknya telah berada di ujung kekuatannya berhadapan dengan beberapa sosok Taiksu. Sesaat kemudian sebuah tekanan yang kuat juga pada akhirnya benar-benar datang menimpa kelompok Xiaoyan. Ruang di sekitar sepertinya telah dibelah dan berubah menjadi kotak-kotak kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang tidak memiliki waktu untuk bereaksi dan mereka semua memuntahkan seteguk besar darah. Tanpa terkecuali seluruh tubuh Xiaoyan juga pada saat ini gemetar dan Xiaoyan mengeluarkan beberapa suap darah. Keyun, tiga dewa, Liu Er dan Rancang pada saat ini sepertinya benar-benar telah kehilangan semua perlawanan dan terjatuh ke tanah. Suara dentuman terdengar ketika tubuh mereka menghantam tanah. Hanya dengan satu pukulan dan tekanan, semua orang dari kelompok Xiaoyan pada akhirnya benar-benar langsung dikalahkan. Meskipun Xiaoyan tidak secara langsung diserang, Xiaoyan masih terpengaruh oleh efek serangan tersebut. Xiaoyan seketika berpikir, mungkinkah masih ada orang kuat yang berada di belakang Suzuo? Bersama dengan Xiaoyan yang merenung, pada saat ini teriakan Rancang kembali terdengar ketika berteriak agar adik junior jangan takut. Saudara-saudari seniornya pada saat ini masih ada di sini dan mereka akan melindungi Xiaoyan pada saat ini. Rancang pada saat ini seketika kembali melesat ke udara dan kegelisahan dari auranya mulai melonjak. Rancang tampaknya tidak bercanda dan ia benar-benar ingin meledakkan dirinya sendiri untuk menghancurkan formasi Taiksu.
Xiaoyan segera dengan cemas berteriak agar senior Rancang jangan melakukan hal tersebut. Rancang pada saat ini tampaknya telah bertekad dan ia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Xiaoyan. Namun ketika Rancang ingin menggunakan kekuatan penghancuran diri untuk memecah blokade ruang, sebuah tangan tiba-tiba meraihnya dan ini adalah Ge-yun. Ge-yun memandang ke arah Rancang sambil menggelengkan kelapanya dan Rancang pada saat ini terdiam. Sementara itu Xiaoyan menggertakkan giginya dan Xiaoyan terus-menerus memanggil nama Zhenwu di dalam hatinya. Namun Xiaoyan tidak mendapatkan timbal balik dari Zhenwu dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar kesal. Sejujurnya Xiaoyan sudah memanggil Zhenwu di dalam hatinya ketika saudara-saudaranya muncul pertama kali. Namun tidak tahu mengapa Zhenwu pada saat ini sama sekali tidak muncul di hadapan Xiaoyan. Mungkin karena jarak terlalu jauh dan membutuhkan waktu bagi Zhenwu untuk sampai ke sini. Klon dewa asli juga pada saat ini melesat dengan kecepatan tercepatnya, tetapi jaraknya masih terlalu jauh. Sementara itu di sebelah Xiaoyan, Yu Feiyu pada saat ini tampak benar-benar telah mengeluarkan kemampuan maksimal miliknya. Air mata juga pada saat ini menetes di pipinya dan sosoknya bergumam bahwa ia sama sekali tidak berguna dan ia meminta Tuan untuk memaafkannya. Xiaoyan seketika gemetar mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yu Feiyu. Bagaimanapun Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia yang merupakan orang terkuat dari Senshi. Yu Feiyu dan yang lainnya di kehidupan sebelumnya adalah murid dari yang mulia. Namun kali ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Bahkan mereka berada di sini adalah untuk menyelamatkan Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan terus-menerus gemetar tanpa sadar dan perasaan ini hanya muncul ketika semua orang di tim Fearless tewas pada saat di pertempuran dahulu kala. Xiaoyan sesungguhnya tidak takut pada kematiannya sendiri melainkan pada kematian rekan-rekannya. Xiaoyan tanpa sadar bergumam mengapa Xiaoyan pada saat ini masih terlalu lemah. Xiaoyan lanjut memegangi kelapanya dengan tangannya dan rasa sakit yang tak tertahankan pada saat ini melonjak. Tekanan terkumpul di dalam hatinya dan sepertinya akan meledak kapan saja. Xiaoyan adalah orang yang selalu tenang, rasional, dan kuat secara mental, tetapi tampaknya Xiaoyan benar-benar tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Aura Xiaoyan juga pada saat ini tampak gelisah dan sepertinya Xiaoyanlah yang akan meledakkan dirinya sendiri. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya apakah Xiaoyan tidak bekerja cukup keras, ataukah Xiaoyan sama sekali bukan reinkarnasi dari yang mulia. Jika Xiaoyan benar-benar reinkarnasi yang mulia, mengapa Xiaoyan harus seperti ini dan tidak seperti yang lainnya serta Xiao Yueli? Mengapa Xiaoyan sama sekali tidak bisa meningkatkan kekuatannya dengan sangat pesat? Pada saat ini, pikiran Xiaoyan benar-benar telah berada dalam kekacauan. Keputusasaan menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini kembali membuka matanya. Namun apa yang dilihat oleh Xiaoyan pada saat ini hanyalah kegelapan tanpa adanya jejak cahaya. Dalam situasi putus asa ini, Xiaoyan terus-menerus mencari cara bagaimana untuk bisa menyelamatkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Namun Xiaoyan tidak bisa menemukan solusi apapun dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi. Jantung Xiaoyan juga berdetak menjadi semakin cepat. Pikiran Xiaoyan runtuh lebih awal daripada tubuhnya. Pada saat ini kesadaran Xiaoyan juga mulai kabur entah kenapa dan Xiaoyan tidak tahu pada saat ini apa yang terjadi kepada Xiaoyan. Tidak ada luka yang diderita oleh Xiaoyan, tetapi kesadaran Xiaoyan semakin lama semakin melemah. Bersama dengan hal tersebut, sebuah suara juga pada saat ini segera muncul di benak Xiaoyan. Suara tersebut menjelaskan bahwa waktunya telah tiba dan ini adalah kesempatan Xiaoyan untuk membuat terobosan. Xiaoyan menyadari bahwa suara ini sangat familiar dan Xiaoyan tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah keabadian dewa? Suara ini mungkin benar-benar bisa menyelamatkan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak berpikir seperti itu. Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menerobos sama sekali. Jika saudara-saudaranya mokat karena hal ini, apa gunanya terobosan Xiaoyan dan bagaimana Xiaoyan bisa melindungi mereka?
Begitu Xiaoyan mengatakan hal ini, Xiaoyan berusaha keras untuk terbangun dalam kondisi samar ini. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tampaknya masih terus-menerus berada di tempat yang gelap dan tidak bisa melakukan apapun. Meskipun Xiaoyan terus-menerus berjuang dengan keras, tetapi Xiaoyan tidak bisa lepas dari keadaan ini. Xiaoyan tidak tahu mengapa ini terjadi. Terobosan keabadian dewa yang datang secara tiba-tiba ini tentu saja merupakan sesuatu yang berbahaya. Sementara itu di samping Xiaoyan, Ye Feiyu pada saat ini tampak mengerutkan kening melihat tubuh Xiaoyan bagian bawah yang telah menghilang. Tanpa sadar Ye Feiyu berteriak bahwa saudara laki-laki menghilang. Xiaoyan yang berada di kegelapan pada saat ini bisa mendengar apa yang baru saja diteriakkan oleh Ye Feiyu. Xiaoyan segera membalas dengan berkata bahwa kakak senior Ye Feiyu harus tetap hidup. Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus berusaha dengan keras untuk menggagalkan penerobosan ini. Xiaoyan tahu karena meskipun Xiaoyan menerobos keabadian dewa, ada begitu banyak orang kuat pada saat ini sehingga Xiaoyan tidak akan bisa membalikan keadaan sama sekali. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mencoba bertanya kepada keabadian dewa atau nirwana. Xiaoyan bertanya apakah Xiaoyan masih memiliki kekuatan yang mulia. Apakah Xiaoyan pada saat ini bisa menggunakan dan merasakan kekuatan nyata dari yang mulia? Xiaoyan menggertakkan giginya karena Xiaoyan pada saat ini tidak mendapatkan jawaban dari keabadian dewa. Xiaoyan menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali teringat kepada sesosok wanita. Sebelum kesadaran Xiaoyan menjadi bubar, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa berteriak dengan kesadaran terakhirnya. Xiaoyan berteriak bahwa Xiaoyan tahu Tuan Yuyan ada di sini. Oleh karena itu, tolong bantu dan Xiaoyan akan memberinya hadiah yang besar. Mata Ye Feiyu gemetar mendengar hal ini karena ia tidak tahu apa yang diteriakkan oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu, ia pada saat ini bisa mendengar dengan jelas apa yang diteriakkan oleh Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini hanya bisa terdiam dan memperhatikan tubuh Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah setengah menghilang. Sementara itu di kejauhan, Suzuo bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia berniat untuk mencoba mengganggu Xiaoyan. Dalam sekejap mata, ia pada saat ini benar-benar berada di hadapan Xiaoyan yang belum sepenuhnya menghilang. Xiaoyan pada saat ini masih menyisakan dada dan kelapa dan melihat hal ini, Suzuo segera mengeluarkan pedang hitam miliknya. Suzuo pun berteriak apakah ia pada saat ini ingin melarikan diri. Suzuo lanjut melambaikan pedangnya dan ia berniat untuk memenggal kelapa Xiaoyan. Bilah pedang yang tajam menimbulkan angin kencang dan langsung menuju ke arah kelapa Xiaoyan. Pada saat ini Ye Feiyu juga bergegas maju memeluk tubuh bagian atas Xiaoyan dan melindungi Xiaoyan terlepas dari hidup atau mokat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini diam-diam berpikir di dalam hatinya terobosan macam apakah ini? Mengapa Xiaoyan pada akhirnya masih tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri? Bersamaan dengan kesadaran Xiaoyan yang menghilang, suara dentang pada saat ini terdengar. Pedang hitam ini hanya berjarak setengah jari dari leher Ye Feiyu. Pedang itu terlihat dijepit oleh dua jari ramping putih giok dan tembus cahaya. Di saat yang sama terdengar suara yang nyaring yang pasti akan dikenali oleh Xiaoyan. Suara tersebut berkata ternyata Xiaoyan selalu tahu bahwa ia berada di sisi Xiaoyan. Begitu suara ini terdengar, ruang terdistorsi dan sesosok pada saat ini secara bertahap terungkap dari celah. Sosok ini mengenakan pakaian ketat dengan bawahan berwarna hitam pekat. Wajahnya yang cantik pada saat ini membuat siapapun yang memandangnya akan tersepona. Rambutnya diikat dengan jepit rambut emas dan ia memiliki dua kaki yang seputih batu giok yang menawan. Ketika Ye Feiyu melihat wanita yang tiba-tiba muncul, mata indahnya perlahan melebar. Tanpa sadar Ye Feiyu benar-benar bergumam bahwa wanita ini sangat cantik. Mendengar hal tersebut, mata indah berbintang dari sosok tersebut seketika menoleh menatap ke arah Ye Feiyu.
Bibir indahnya sedikit bergerak dan sosoknya segera bertanya apakah ia menyukai Yuyan. Ia belum mencobanya dan tidak menjadi permasalahan jika ia merasakan perasaan seorang wanita dengan seorang wanita. Ye Feiyu pada saat ini hanya bisa terdiam dan tampak tertegun mengagumi kecantikan Yuyan. Setelah beberapa saat barulah ia tersadar dan ia menoleh ke arah tempat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah menghilang. Tidak ada yang tahu kemana Xiaoyan pada saat ini pergi dan Ye Feiyu hanya bisa melongo. Sementara itu di sisi lain, menghadapi kemunculan tiba-tiba dari wanita tersebut, Suzuo sepertinya tidak dapat mendeteksi aura Yuyan. Ia pada saat ini hanya menganggap bahwa Yuyan hanyalah salah satu senior dari Xiaoyan. Sosoknya dengan arogan segera bertanya siapakah sosok ini dan beraninya ia menghalangi Suzuo. Tampaknya Suzuo masih belum menyadari siapakah wanita yang berada di hadapannya. Begitu kata-kata arogan ini keluar, wajah cantik Yuyan seketika berubah menjadi dingin. Ia perlahan menoleh untuk menatap ke arah Suzuo dan berkata bahwa para makhluk Taiksu benar-benar memiliki temperamen yang sama. Mereka sesungguhnya tidak memiliki penglihatan sama sekali. Suzuo menjadi semakin arogan dan berkata bahwa nada bicara wanita ini begitu sombong. Ia pikir ia siapa dan sebaiknya ia pada saat ini mundur dan para prajurit Taiksu akan memberinya wajah. Begitu Suzuo selesai berbicara, ia berniat untuk mencabut pedang hitam yang tersangkut di antara jari Yuyan. Namun tidak peduli seberapa keras ia mencabut, pedang tersebut sama sekali tidak bergerak. Wajah Suzuo tiba-tiba memerah begitu ia melihat apa yang terjadi di hadapannya. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara retakan dari pedang Suzuo dan seluruh pedang hitamnya hancur tanpa peringatan apapun. Baru kemudian Suzuo bereaksi dan ia pada saat ini memutuskan untuk mundur. Namun Yuyan mengedipkan matanya dan sosok Suzuo segera menunjukkan kekaguman kepada Yuyan. Ia seketika menatap lurus ke arah Yuyan seolah-olah telah dihipnotis oleh Yuyan. Sementara itu di samping Yuyan, Ye Feiyu pada saat ini seketika menangkupkan tangannya dan bertanya bisakah senior menyelamatkan saudara laki-lakinya. Ia tahu bahwa senior pasti adalah sosok yang baru saja dimintai tolong oleh saudara laki-lakinya. Yuyan pada saat ini sedikit tersenyum dan menoleh ke arah Ye Feiyu sebelum akhirnya berkata bahwa ia dan saudara laki-lakinya sebenarnya telah menikah. Dengan begitu, bolehkah ia memanggilnya dengan sebutan kakak senior mulai sekarang? Ye Feiyu tiba-tiba tercengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yuyan. Ye Feiyu berpikir bahwa sepertinya apa yang dikatakan oleh Yuyan ini merupakan suatu kebohongan. Tetapi meskipun ia tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Yuyan, ia sadar bahwa situasinya pada saat ini benar-benar sangat kritis. Yang dibutuhkan oleh mereka pada saat ini adalah bala bantuan dan hal itu hanya akan bisa dilakukan oleh sosok di hadapannya. Ye Feiyu pun menggertakkan giginya dan berkata tentu saja ia bisa melakukan hal tersebut. Namun yang paling penting pada saat ini adalah untuk menyelamatkan adik laki-lakinya. Mendengar hal ini, Yuyan pada akhirnya tersenyum dan mengangguk dan berkata bahwa adik perempuan berada di sini untuk menyelamatkan mereka. Begitu sosoknya selesai berbicara, pada akhirnya sosoknya kembali menoleh ke arah Suzuo dan para prajurit Taiksu. Sementara itu bersamaan dengan Yuyan muncul, kesadaran Xiaoyan benar-benar kabur dan pada akhirnya Xiaoyan tidak menyadari kemunculan Yuyan. Di dalam kabut kegelapan, kesadaran Xiaoyan pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin jelas. Xiaoyan perlahan-lahan membuka matanya dan wajah yang familiar namun agak asing segera muncul di depan Xiaoyan. Sosok tersebut memanggil-manggil nama Xiaoyan dengan sebutan Yan Begitu melihat sosok tersebut, Xiaoyan pada saat ini tampak dipenuhi dengan kegembiraan karena sosok ini adalah ayahnya yang sudah lama tidak ditemui Xiaoyan. Xiaoyan pun tanpa sadar bertanya apakah ayah masih hidup. Sosok Xiaozan pada saat ini berkata bahwa Xiaoyan benar-benar merupakan bocah bodoh. Omong kosong macam apa yang pada saat ini dibicarakan oleh Yan
Sebaiknya ia mengambil ini, dan ini adalah bubuk pengumpul ki yang telah ayah belikan untuknya di rumah lelang. Ini akan bisa membantu Yan untuk memadatkan doki di kemudian hari. Xiaoyan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaozan. Adegan ini persis sama dengan apa yang pernah dilalui oleh Xiaoyan. Xiaoyan tidak berkata apa-apa dan hanya menatap pria di depannya, dan tanpa sadar air mata mengalir di mata Xiaoyan. Melihat hal tersebut, Xiaozan pun segera bertanya mengapa anak bodoh ini menangis. Apapun yang akan terjadi, ayah akan selalu menjaga Xiaoyan. Xiaoyan dengan sedikit seg-segan berkata bahwa Xiaoyan baru saja bermimpi sesuatu hal yang buruk. Tampaknya hal ini terjadi telah cukup lama dan hal ini benar-benar membebani Xiaoyan. Xiaoyan bahkan hampir tidak bisa bernapas dan tidak bisa menjalani kehidupannya sendiri. Melihat Xiaoyan yang tampaknya dipenuhi dengan kesedihan dan kelelahan, Xiaozan mengelurkan tangannya dan diletakkan di bahu Xiaoyan. Selanjutnya mata Xiaoyan menjadi kabur dan Xiaoyan melihat banyak bayangan yang merupakan sejarah kehidupan Xiaoyan. Xiaoyan terus-menerus tumbuh dengan bayang-bayang ayahnya yang selalu melindungi Xiaoyan. Xiaoyan mendapatkan gambaran dari sejak Xiaoyan kecil hingga Xiaoyan tumbuh dewasa. Di dalam gambaran tersebut tampaknya seorang ayah benar-benar merupakan segalanya bagi Xiaoyan pada saat itu. Sosok Xiaozan juga tampaknya benar-benar terus-menerus melindungi Xiaoyan dari apapun yang terjadi kepada Xiaoyan. Bahkan di mata ayahnya tidak peduli apakah putranya jenius atau merupakan orang yang sia-sia. Ia tetaplah anak kecil yang lucu yang perlu diberikan kasih sayang. Suara Xiaozan juga pada saat ini kembali terdengar di benak Xiaoyan ketika berkata agar Yan jangan takut. Ayah akan selalu berada di sini menemani Yan tidak peduli apapun yang terjadi. Kalimat ini sering terdengar di telinga Xiaoyan ketika Xiaoyan masih kecil, dan kali ini ketika mendengar kalimat tersebut, Xiaoyan segera menyadari sesuatu dan Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit tenang. Xiaoyan pun bergumam ternyata pemahaman Xiaoyan yang terbesar diberikan oleh ayahnya. Semua ini tidak lepas dari kata perlindungan, dan siapapun yang memiliki kasih sayang pasti akan memiliki rasa untuk melindungi. Begitu Xiaoyan menyadari hal ini, Xiaoyan terbangun dari kegelapan dan pipinya pada saat ini sudah basah dengan air mata. Xiaoyan lanjut mengulurkan telapak tangannya dan benang merah berdenyut di telapak tangannya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat kekuatan aturan dengan mata telanjang. Ini merupakan ilusi yang tampak nyata dan Xiaoyan bergumam, mungkinkah ini benar-benar kekuatan aturan? Selanjutnya Xiaoyan kembali menutup matanya dan Xiaoyan merasakan kekuatan api yang berada di dalam tubuhnya. Xiaoyan kembali teringat momen-momen ketika Xiaoyan menelan banyak api. Xiaoyan segera menyadari bahwa sedari dulu Xiaoyan telah berkultivasi di jalur api. Oleh karena itu, kekuatan terkuat Xiaoyan pada saat ini adalah kekuatan aturan api. Begitu Xiaoyan memikirkan hal ini, pada akhirnya sebuah kekuatan yang sepertinya sudah lama tidak aktif meledak di tubuh Xiaoyan. Energi yang dipenuhi dengan aura agung pada saat ini melonjak dan segera tersapu, dan Xiaoyan bergumam akhirnya terobosan tiba.